Maka kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, berarti dia dapat membuktikan kebenaran imannya. Jadi yang kita butuhkan, yang penting cukup, bukan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa di mana saja Anda berada, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita perintah sesuatu, termasuk di dalamnya memiliki kepribadian yang mulia, maka berarti di balik itu ada keutamaannya. Begitu juga dengan tawakal kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ada keutamaan yang kita peroleh. Apa saja itu? Kita akan bahas beberapa episode. Yang pertama adalah dapat membuktikan keimanan yang benar. Kenapa? Karena orang beriman harus memiliki salah satu cirinya adalah tawakal kepada Allah. Maka kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, berarti dia dapat membuktikan kebenaran imannya. Ini penting, karena ada kalanya orang cuma ngaku beriman, tapi ternyata dia tidak membuktikan nilai-nilai keimanan dalam keseharian. Nah, dalam keseharian kita harus ada yang namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah bertawakal, kita betul-betul menjadi orang yang beriman. Yang kedua, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka kita memperoleh jaminan rizki. Apa yang kita butuhkan, Allah sudah sediakan. Tugas kita adalah berusaha untuk mengambilnya. Rizki diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqat tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, kalian pasti diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi ada jaminan rizki. Tugas kita cuma berusaha. Maka kita diajari dalam hadis ini, coba itu perhatikan burung. Tawakalnya luar biasa itu burung. Dia cuma pergi dari tempatnya, terbang ke sana kemari, mencari rizki. Sampai dia kenyang, kemudian pulang. Ngomong-ngomong, ada nggak burung pulangnya bawa bekal? Waduh, besok cuaca kurang bagus nih, nggak mau terbang besok, di sarang aja, di tempatnya saja. Lalu hari ini dia pulang ke sarangnya dengan bawa bekal. Ada nggak begitu? Tidak. Burung membawa apa yang ada di dalam perutnya saja yang dia makan. Besok dia terbang lagi, balik lagi, terus begitu. Jadi orang tawakal itu seperti burung yang penting adalah berusaha. Bahkan ada burung-burung dengan usahanya yang luar biasa, itu dia mengambil ikan. Dia terbang, dia terjun, lalu dia caplok itu ikan. Itu luar biasa. Oleh karenanya kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, sudah menyediakan rizki kepada kita. Apa yang kita butuhkan ada, tinggal kita berusaha. Maka
Kalau kita tanam pohon pisang, niscaya dia akan berbuah, buah pisang. Kita tidak pernah yang nanam pisang itu menyiram air gula, tidak pernah. Tapi itu pisang manis. Ngomong-ngomong, ada nggak pisang yang pahit? Nggak ada. Pisang itu semuanya manis. Padahal nggak pernah disiram air gula. Kenapa? Di dalam bumi ini, di bumi kita, itu sudah ada kadar garam, sudah ada kadar gula, sudah ada kadar asam, dan seterusnya. Sehingga rasa itu berbeda-beda. Nah, maka para sahabat ditekankan untuk berusaha. Tidak boleh orang bilang berpangku tangan, diam saja, nunggu rezeki dari langit. Tidak, usaha. Maka dulu Umar bin Khattab jadi khalifah. Waktu Umar jadi khalifah, itu Umar ini kan seorang khalifah yang suka mengontrol langsung masyarakatnya, baik malam maupun siang. Satu pagi dia masuk ke masjid. Dia melihat di dalam masjid itu ada orang duduk bersimpuh menghadap kiblat berdoa. Umar tunggu dia berdoa. Lama juga nih orang berdoa. Akhirnya Umar menemui orang itu. Lagi ngapain kamu kesini? Di sini? Saya berdoa. Minta apa? Banyak yang saya minta. Di antaranya adalah rizki. Sejak kapan kamu berdoa? Dari tadi subuh saya belum pulang. Emang kenapa belum pulang? Saya tunggu apa yang saya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar orangnya temperamental. Marah dia. Keluar kamu dari sini. Bukan di sini kamu tunggu itu rezeki. Cari sana. Keluar. Berusaha. Begitu. Maka orang kalau mau berusaha, niscaya dapat. Banyak sedikit relatif. Sekalipun dapat yang banyak, kita juga tidak bisa menikmatinya. Nggak bisa kita santap semuanya. Saya dikasih air minum segelas. Segelas ini cukup buat saya. Seandainya saya dikasih 1 galon, nggak mungkin saya minum 1 galon. Nggak mungkin. Kenapa? Manusia itu punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. Apa saja. Apa saja dia terbatas. Punya rumah 3. 1 di Jakarta, 1 di Puncak, 1 di pantai. Bisa nggak dia tinggal di rumahnya yang 3 itu dalam waktu yang bersamaan? Tidak. Orang punya mobil 3, punya mobil 4. Bisa nggak dia pakai semuanya? Dia kemudikan semuanya. Dia kendarai semuanya pada waktu yang bersamaan? Tidak. Saya mah orang kaya, mobil saya banyak. Saya keluarkan semua dari garasi. Saya naik yang mobil nomor 1 di depan. Mobil yang kedua, mobil ketiga, mobil keempat itu diderek. Biar supaya saya kelihatan orang kaya. Bisa begitu nggak? Kalau saya begitu tuh dibilang orang gila. Jadi tugas kita berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan orang yang bertawakal itu adalah memperoleh kecukupan dari apa yang dibutuhkan. Jadi yang kita butuhkan, yang penting cukup, bukan banyak. Ini kadang-kadang orang mau mengejar banyak, lalu menghalalkan segala cara. Perlu kita ingat, kita punya keterbatasan dalam memperoleh sesuatu. Kalau kita jadi pegawai, itu sudah ada gajinya, ada hitungannya. Maksimal sekian kita dapat. Umpama
10 juta misalnya. Tapi kadang orang pengennya 20 juta, pengennya 50 juta, pengennya 100 juta. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Dia korupsi. Orang dagang begitu juga. Apa yang dia jual, itu sudah bisa diukur omsetnya. Misalnya sehari 1 juta. Misal sehari 1 juta. Normal. Maka ketika dia ingin dapat lebih banyak lagi, seringkali dia lakukan penipuan di dalam perdagangannya. Maka yang penting adalah cukup. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Begitu dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga. Yang penting cukup. Mau pergi haji, duitnya cukup. Mau umroh, duitnya cukup. Pengen punya mobil, cukup. Pengen punya rumah, cukup. Menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, cukup. Jadi yang penting cukup, nggak mesti banyak. Jadi kalau orang bertawakal, nanti dia memperoleh kecukupan dari apa yang dia butuhkan. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.